Sampai jumpa lagi dalam topik menguji praktek gereja sel yang masih bagian dalam seri pengajaran Yesus Yes Gereja No. Namun kali ini kita akan mencermati tentang praktek gereja sel. Disclaimer saya di awal ini bukan webinar. Ini sebenarnya forum diskusi, forum curhat, forum sharing, informal begitu, ngobrol santai. Jadi bukan salah benar, bisa sangat mungkin kita sepakat dalam ketidaksepakatan, ya kita bisa saja beda pandangan. Nah dalam forum ini, ya saya akan mulai dari mengapa atau kapan, ya sejak munculnya gereja sel ini. Nah kalau di Indonesia sejarahnya di tahun 80-an, 70, 80 kemudian muncul gerakan karismatik, muncul persekutuan doa di mana-mana, kemudian muncul pengajaran gereja lokal, lalu menjadi bertumbuh dan menjadi mega church, ya, dan dari situ muncul gereja sel. Nah, jadi istilahnya kalau boleh saya istilahkan dari yang kecil, besar, dibikin kecil-kecil lagi. Ya, kalau secara nalar, secara pengamatan, intinya dibuat gereja sel itu supaya penggembalaan memastikan semua jemaat itu bisa dilayani, semua jemaat itu tercover gitu, dipastikan tergembalakan begitu. Karena kalau dalam ibadah kan satu arah. Kemudian penanganannya, pendalamannya itu ada di kelompok sel itu. Jadi gereja sel yang awalnya gereja yang memiliki sel. Ya, jadi di beberapa gereja mungkin pakai istilah-istilah macam-macam ya, dari family altar, cell group, connecting group, I-care, kelompok tumbuh bersama. Nah, itu macam-macam istilahnya. Nah, dalam Alkitab ya, di Kisah Para Rasul itu sejak Roh Kudus dicurahkan itu hari lahirnya gereja. Nah, ketika Kisah Rasul 2 itu sesaat setelah kemudian setelah Pentakosta, itu murid-murid rasul-rasul itu ditambahkan, ya. Kemudian muncullah di pasal-pasal berikutnya mulai aniaya, ya, mulai ada juga para rasul disidang. Nah, kalau lihat kronologisnya dari Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Baru, ya Yesus itu hidup di penggenapan Perjanjian Lama, penggenapan Taurat. Tapi Perjanjian Baru, perjanjian itu perjanjian itu disahkan ketika darah sudah tercurah. Perjanjian Baru ketika Yesus mati, bangkit, ya Yesus mati dan bangkit, itu kemudian perjalanan dari Perjanjian Baru. Nah, lalu ketika Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan, disitulah gereja mulai. Nah, ketika para rasul itu memang ya backgroundnya dan hidup di dalam kultur Yahudi, ya ibadah di bait Allah, tetapi kemudian ketika dianiaya maka pengikut Kristus itu disebut Kristen karena pengikut Kristus itu dianiaya. Sehingga sangat mungkin untuk tidak bersama-sama. Kan mereka dikejar-kejar, dikenali gitu ya, pengikut Kristus. Nah, surat-surat Paulus menunjukkan bahwa murid-murid Kristus itu ibadah di rumah-rumah. Maka surat kepada Aquila, surat kepada jemaat di Korintus ya, itu ditujukan di rumah-rumah. Jadi di dalam Alkitab, gereja rumah, gereja kota, dan tubuh Kristus, gereja universal. Maka tidak ada real gereja organisasi atau sinode. Ya, jadi itu yang gereja sel itu kalau dibandingkan ya dengan sekarang,
Itu bedanya begini, kalau sekarang gereja itu punya sel, tapi kalau gereja rumah itu itulah gereja. Atau dalam bahasa sekarang, komsel itulah gereja. Jadi bukan sel di bawah gereja, tetapi sel itu sendiri gereja. Komunitas-komunitas persekutuan itulah itu sendiri itu harusnya gereja. Nah, kita seringkali ngomong dengan kenyataannya berbeda. Seringkali seolah-olah kayak tidak disadari. Contoh, ya, ketika awal pandemi mengatakan bahwa bersyukur kalau sekarang banyak imam dibangkitkan, banyak misbah keluarga mulai dihidupkan, dilahirkan. Tetapi kenyataannya setelah sekarang balik normal, maka berbondong-bondong lagi, ditarik ke gereja lagi. Lalu church is my home, itu bagus. Oh, kesannya supaya homey, feeling good gitu ya. Tetapi sebenarnya harusnya my home is my church. Keluargaku lah gerejaku. Ya. Nah, yang terpenting di dalam sel itu persekutuan. Ada saling. Bahkan bobotnya lebih tinggi daripada menurut saya ibadah yang mega church itu. Karena Ibrani 10 dikatakan ibadah yang tidak boleh dijauhi itu ada 3 kata saling. Ibadah yang saling maka istilahnya jangan dijauhi. Gitu. Nah, ibadah yang saling ini berarti didasarkan atas kepercayaan, atas komitmen bersama, atas pengorbanan bersama, atas kesepakatan bersama. Contoh dari waktu. Ya, kita datang tidak terlambat karena menghargai komitmen baik diri sendiri, kita jujur dengan diri sendiri, kita komitmen terhadap orang lain, ya, menghargai juga waktunya orang lain yang sudah berkomitmen. Ada di situ ada banyak value yang kita bisa terapkan. Ya, karakter dibentuk satu sama lain karena saling kenal, saling mengingatkan, saling menasihati, saling membangun. Nah, seringkali terdegradasi dengan akhirnya demi kepentingan gereja, bukan urusannya persekutuan ya orang-orang itu dengan Tuhan. Bagaimana mereka dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka bertumbuh ke arah Kristus karena ada saling di situ. Ya, saling mengasihi karena di situ Tuhan ada. Ya. Bagaimana mereka saling memperhatikan, mendoakan, menasihati, bertumbuh ke arah Kristus karena ada saling di situ. Kepentingan mereka, kepentingan jemaat, kepentingan orang-orang itu, dan bagaimana mempercayakan jemaat itu kepada Tuhan, berproses. Terdegradasi dengan apa? Dengan materi-materi pendalaman Alkitab. Yang mungkin dibilang pendalaman Alkitab gak mau, mereka langsung marah. Enggak, bukan pendalaman Alkitab. Ya, tetapi kenyataannya seringkali ya urusannya kepada pendalaman khotbah. Apalagi khotbahnya juga kalau yang seluruh cabang aja khotbahnya sama. Kalau menurut saya ini sebuah manajemen, tetapi tidak menghargai bagaimana Tuhan Roh Kudus bisa bekerja juga dengan tema yang berbeda. Gitu. Jadi dalam satu jemaat sendiri aja juga berbeda-beda kebutuhannya. Bagaimana memberi keleluasaan kepada Roh Kudus untuk berbicara secara spesifik dan juga bisa bicara pada kita melalui orang lain, melalui siapapun, termasuk bukan pendeta. Ya, jadi di dalam komsel itu juga bukan ibadah yang diperkecil. Ya, kita ini lemah, kita ini kekurangan atau kita ini jauh dari kuasa Tuhan. Gitu. Karena kita ini tidak mendemonstrasikan kuasa Allah sehingga main-main dengan gereja. Sehingga muncullah yang namanya icebreaker. Muncullah yang namanya acara. Muncullah yang namanya makan bersama. Enggak salah, enggak dosa, enggak haram. Tetapi jangan sampai itu jadi fokus utama, makanan utama, menu utama, main course-nya.
sampai kehilangan yang substansi atau yang esensi. Ya, kita untuk menarik orang datang sampai bingung dengan icebreaker dan bahkan yang ditunjuk pun jadi beban. Ya harus icebreaker. Harusnya ini yang jadi kata harus itu yang jadi masalah. Bahkan hiburan aja kan sebenarnya tidak harus dengan icebreaker. Tapi kita seolah-olah mau kreatif tapi jadi justru sebuah aturan. Ini bagaimana harusnya membagi hidup menjadi sebuah aturan. Menjadi seperti sekolah, menjadi sesuatu aturan yang baku. Nah, ada masalah ketika kita tidak suka. Ini baik yang baru maupun yang dah lama. Kalau kita sampai tidak nyaman, tidak betah atau tidak merasa tertarik, tidak merasa haus, tidak merasa kangen, ya berarti ada masalah. Jika itu sebuah keluarga, itu sendiri juga masalah di dalam keluarga. Kenapa kita tidak bisa kangen ke rumah, pulang ke rumah ketemu saudara? Kalau itu tempat yang nyaman dan aman buat kita, kenapa kita tidak bisa kangen dan harus dipancing-pancing, dipicu-picu, di-trigger dengan icebreaker? Ya. Lalu juga ada kalanya masih dibedakan perjamuan kasih, perjamuan kudus. Ya. Lalu ada hangout dan ada komsel. Oh, besok minggu depan komselnya di rumah karena belajar firman. Nanti minggu depannya hangout, artinya nggak belajar firman sama sekali. Nah, hidup di dalam dualisme ini patut dipertanyakan. Apakah batasannya dan seperti apakah hangout itu tidak rohani? Apakah hangout itu tidak boleh sharing? Ya, atau jadi kesannya kalau di rumah itu kesannya serius, kusyuk, khidmat, hening, kan tidak begitu juga. Nah, membedakan dualisme atau dikotomi ini membahayakan sekali. Oh, kali ini lagi rohani, oh kali itu di duniawi. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi itu juga beberapa yang patut kita bisa discuss gitu ya, bisa pikirkan kembali. Nah, tantangannya menjaga keseimbangan. Ya. Lalu di dalam persekutuan komsel ini harusnya atau mungkin beberapa hal yang esensi substansi, yaitu yang pertama worship, penyembahan. Ya, orang berkata, oh boleh dong saat teduh di rumah, boleh. Ya, worship as corporate pun juga nggak masalah kan. Dalam arti begini, sebagai corporate, sebagai bersama, doa yang bukan kita nyogok Tuhan rame-rame petisi, bukan. Tapi sebagai sebuah tubuh Kristus. Ya, doa sebagai sebuah keluarga. Persekutuan sebagai keluarga. Kita mempelai wanita dengan mempelai pria. Mempelai wanita tubuh Kristus, bukan personal. Worship as our corporate. Ya, penyembahan, disitulah kita belajar saling menundukkan. Saling peka, saling konfirmasi. Ketika karunia-karunia mengalir, pasti ada orang lain. Ya, untuk saling melayani satu sama lain. Yang kedua, discipleship, pemuritan. Fokusnya kepada mentaati firman. Bukan pada baca dan dapat apa. Ini bukan pelajaran. Bukan harus dapat sesuatu. Ya artinya gini, tidak harus selalu, oh pasti ditegur. Oh pasti Tuhan bicara. Enggak. Gitu ya. Kadangkala justru kita menantikan Tuhan pakai orang lain untuk berbicara kepada kita melalui firman tersebut. Atau pakai kita untuk bicara pada orang lain. Atau mungkin tidak dapat apa-apa sama sekali, enggak apa-apa. Ya. Lalu bukan tafsir dapat apa itu artinya tafsiranku begini, aku dapatnya begini, kamu dapatnya. Terus so what? Terus apa yang mau dilakukan dari firman tersebut? Ya, yang penting itu fokusnya bukan pada dapat apa, tapi lakukan atau enggak. Bagaimana melakukannya? Kapan melakukannya? Untuk itu butuh apa misalkan? Atau kalau gagal kenapa? Ya, ini bicara soal kehidupan, kesaksian hidup, terang, kenyataan apa adanya, bukan topeng. Lalu bagaimana ada terjadi kedalaman, bonding, bukan hanya permukaan saja, bukan hanya, oh saya tahu dia berkeluarga, dia istrinya 1, anaknya 2, tinggalnya di situ. Bukan hanya itu saja. Tapi lebih dalam, berani tidak kita membongkar diri. Ya, kunci untuk bisa terbuka mulai dari dirimu sendiri.
Ya, jadi keterbukaan dan penerimaan harus punya nilai yang sama, bukan jadi gosip. Keterbukaan bukan pemulihan, bukan kunci pemulihan. Keterbukaan plus ada penerimaan, ada kebenaran, baru pemulihan. Karena seringkali keterbukaan saja membuat orang hanya dibicarakan, digosipkan. Nah, seberapa kemudian memupuk trust itu? Seberapa orang mulai care? Ya, kita harus berani sampai terbuka dalam sisi gelap, kelemahan, kecenderungan, iniquity dalam perjanjian lama. Sin dan iniquity, dosa dan kecenderungan hati, kecenderungan dosa. Nah, itu berani tidak kita dikoreksi, terbuka, butuh, minta tolong saya, doakan saya, selamatkan saya, bantu saya. Ya. Lalu evangelism, artinya share the gospel. Ya, menyatakan sebagai pribadi dan sebagai corporate apa tanggung jawabnya persekutuan itu terhadap lingkungan, terhadap kota di mana dia tinggal. Ya. Lalu jangan lupa bukan hanya berhenti pada bagaimana pendapatmu, apa pandangan, bukan, tapi bagaimana perasaan. Bagaimana situasimu, apa yang sedang kau gumulkan, apa yang sedang kau hari-hari ini doakan. Ya. Jadi kalau saya pernah praktekkan, ada, bukan ini liturgi baru atau aturan baru juga, tapi ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, bisa bertanya dengan apa yang kamu syukuri hari ini, atau apa yang kamu syukuri minggu ini. Lalu yang kedua, apa perasaanmu, apa yang kau sedang rasakan, apa yang sedang kau gumulkan, apa yang sedang kau doakan hari-hari ini. Lalu yang ketiga, belajar firman, bisa dari materi apa saja, atau saat teduh, atau apa yang kita baca, atau pertanyaan, sharing. Yang keempat, bukan lagi pendapat atau pandangan, atau aku dapat ini, tapi prakteknya apa. Itu sharing. Ya. Lalu yang kelima, tadi nomor 2 kan ada yang sharing, apa gumulanmu, ya, apa yang menjadi masalah, apa yang didoakan. Nah, nomor 5 ini belajar untuk tidak mengasihi diri. Fokusnya orang lain atau ya jadi berkat. Ya. Jadi misalkan kalau di dalam tadi ada yang sharing di internal itu, ada yang sharing, oh saya punya masalah ini, mari doakan atau mari melakukan sesuatu untuk dia. Ada aksinya, actionnya. Ini lepas dari soal melakukan ketaatan firman, itu yang nomor 4. Bikin sebuah proyek atau ketaatan atau komitmen atau niat untuk melakukan sesuatu sebagai tanda bukti ketaatan terhadap firman, itu nomor 4. Yang nomor 5 ini bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain. Nah, gereja sel itu kehidupan. Ya. Kehidupan tidak bisa ditransfer di kelas. Itu bicara banyak bagaimana kemudian mengelola keuangan, bagaimana komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, pekerjaan, karir, dan sebagainya. Itu dibicarakan. Itu kehidupan real. Ya. Bagaimana soal pajak, bagaimana soal dengan bos, atasan, bawahan, peluang bisnis, dan sebagainya. Itu dibicarakan dan bagaimana kemudian juga dalam sorotan Alkitab, dalam sorotan firman Tuhan. Ya, sekali lagi kita harus tahu dasar kenapa itu berdiri. Ya, tidak ada dua sayap, ilustrasi gambar burung. Oh, orang Kristen itu satu ibadah, satu gereja sel. Enggak, itu yang maunya gereja begitu. Ya, enggak ada itu. Yang ada ya cuma satu aja. Gereja sel itu adalah gereja, sel itu adalah gereja. Kan sekali lagi masalahnya ketika gereja sudah punya masalah di awal. Menjadi gereja banyak, malah bukannya banyak tapi besar. Ketika besar bingung, karena harus dikecilin lagi. Kalau sejak awal sudah dipecah menjadi banyak, bukan jadi besar, maka tidak perlu aja namanya gereja sel. Ya sel itu adalah gereja. Jadi jangan ngaco. Ya, jangan kebalik-balik begitu menurut saya. Ya. Gereja sel, gereja yang punya sel, itu karena sudah besar dikecilin. Ya.
Padahal di awal itu yang masalah di awal itu ketika jadi besar harusnya tersebar. Makanya aniaya datang di Kisah Para Rasul supaya gereja tidak menjadi besar, tapi gereja menjadi banyak. Nah, di dalam itu akhirnya bukan lagi pada atasan, bukan lagi pada induk, bukan lagi pada gereja pusat. Yang harusnya berpusat kepada kehidupan sel adalah Kristus. Semua orang saling melayani pergerakan orang-orang percaya. Semua orang belajar untuk menundukkan diri. Pemimpin adalah yang mempunyai pengaruh, pemimpin dari kehidupan yang melakukan. Akhirnya kita respect kepada seseorang karena dia melakukan firman Tuhan. Karena dia bukan teori, karena dia bukan khotbah, tapi karena dia taat dengan firman. Karena setidaknya dia sudah mencoba berjalan menghidupi firman Tuhan. Kita respect, saling satu menundukkan satu sama lain, karena ukuran indikatornya ketaatan dengan firman Tuhan. Nah di situ pula maka bisa diatur persembahan. Persembahannya mau dikemanain atau menolong, dipersembahkan ke orang lain dan sebagainya. Nah yang nomor 5 tadi, kembali ke nomor 5, kenapa kok? Nah, bagaimana kalau misalkan nomor 5 pada baik-baik saja, yang nomor 2-nya tadi, maksudnya gini, ketika ditanya gimana kondisimu, gimana apa yang didoakan, baik-baik saja semua, maka yang nomor 5, proyeknya bisa untuk orang lain. Ya, misalkan untuk memberkati kampung, memberkati kota, atau memberi nasi bungkus dan sebagainya, atau mendoakan pemerintah. Intinya belajar untuk tidak egois, belajar untuk tidak memperhatikan diri sendiri saja. Nah, kiranya biar ini menjadi pemancing, pemicu diskusi, silahkan hubungi saya di chat, silahkan hubungi saya juga boleh di DM, Japri, atau WhatsApp, ya silahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan nantikan topik-topik selanjutnya.